Dari keras Kediri yang kaya akan tradisi keilmuan Islam, lahir seseorang yang mengabdikan hidupnya untuk pendidikan dan agama. Profesor Dr. Asmawi bukan hanya seorang akademisi, tetapi juga pengasuh pondok pesantren, pengurus organisasi Islam, dan penerus perjuangan keluarga besar sebagai perintis madrasah. Beliau seorang guru, ulama, dan pemimpin yang mengukir jejak di dunia pendidikan dan syariah. Saya Asmawi, lahir di Kediri tanggal 3 September tahun 1975, harinya hari Rabu Kliwon. Katanya kalau dilihat bintangnya itu bintangnya Virgo gitu. Kalau bintang-bintang Virgo itu mungkin kalahan atau selalu mengalah, tapi mungkin dari sisi-sisi sosialnya akan baik gitu, akan baik. Kita anak dari Bapak Haji Mahfud Alwi dan Ibu Hajah Rohmah. Ia dibesarkan dalam keluarga yang agamis dan gigih membangun pendidikan. Keluarganya adalah perintis beberapa madrasah dan aktif di organisasi Islam. Tak heran, sejak kecil ia sudah akrab dengan dunia pesantren. Semua keluarga kami, apakah itu bapak, keluarga ibu, paman, pak le, bule, itu semua adalah aktivis mengabdi ke masyarakat, jadi guru TPQ, jadi guru madrasah diniyah, jadi guru lembaga pendidikan, jadi kiai. Karena memang buyut-buyut itu dulu punya tradisi yang sampai sekarang belum bisa kita ikuti. Itu adalah tradisi menjadi wakif. Punya tradisi sebagai wakif karena perhatian kepada agama, yang sehingga mau tidak mau sejak kecil pendidikan membaca Al-Quran kita bersama bapak sendiri sampai khatam, kemudian diulangi lagi bersama kakek sampai khatam. Di samping kita juga pendidikan umum TK dan SD. Sama ketika kita itu di sela-sela libur sekolah, pokoknya waktunya padi menguning itu, pokoknya waktu longgar kita juga harus ke sawah. Kita harus ke sawah nunggu manuk istilahnya. Tahun 1988, Asmawi lulus dari SDN Benosari dan melanjutkan sekolahnya di MTS Negeri Kanigoro Keras Kediri. Prestasi akademik di SD itu baik. Zaman dulu tahun 80-an gitu kan. Nah, kepala sekolah dan guru-guru SD mengarahkan kamu ke sekolah SMP negeri yang favorit gitu. Tapi oleh bapak enggak boleh ngomong santri kalau sekolah di SMP. Ya santri sekolahnya di MTS. Nah, bapak dan keluarga selalu ngugemi sekolah agama. Didikan orang tua itu biasa-biasa saja. Tapi jangan tanya ketika kita itu tidak sekolah madrasah diniyah, kita tidak tidak segera azan, tidak segera jamaah di masjid. Bapak selalu sudah ada di pintu rumah, ruang tamu, dan di belakangnya itu sudah ada yang namanya ranting melandingan itu. Ranting melandingan itu ya 1 meter gitu. Sabeti dengan melandingan. Ingkang langkung penting malih menika diberi contoh. Setiap harinya kula niku nggih
teng masjid, teng madrasah, ngoten. Jadi setiap teng masjid, teng madrasah, niku sampai sanawiyah. Layaknya anak yang beradaptasi, akhirnya coba-coba ngerokok, tanpa sepengetahuan orang tua. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di MAN 3 Kediri. Selama di Kediri, Asmawi tinggal di pondok pesantren Al-Huda. Setelah sanawiyah lari niki kula titipne tengene Mbah Yai Dakoh Ngadisimo Kediri ngrika berangkep saking MAN 3 Kediri. Di desa itu ndak mengira, loh Asmawi kayak bocah dablek daftarnya MAN 3 apa keterima gitu. Wah gitu. Selalu gitu. Di MAN 3 Kediri sekolahnya itu ketat, terus kiainya juga kereng gitu. Kiainya itu kereng waktu itu, yaitu dititipkan di situ. Waktu kelas 2 madrasah aliyah, tiba-tiba itu bapak kok survei, nemui wali kelas. Loh, ada apa ini? Lah kebetulan saat itu saya itu enggak masuk. Lah, untungnya yang namanya wali kelas, yang namanya Pak Abdul Salam ini, saya enggak masuk itu ditutupi. Ini anaknya di kelas, anaknya rajin. Belum lama itu saya tanyakan, loh jenengan riyen loh ujuk-ujuk kok survei ini nopo kok teng sekolahan barang niku anu. Lah sebabnya ki nek wong crita lek sampean iki ora tenanan sekolah iki. Kula mendapat informasi saking kanca-kancane niku bilih lare niku seneng bolos tur ngerokok. Ngoten. Niku bolos tur ngerokok. Iku kula padosi teng ngene wali kelas ya. Enten gejolak sing paling dhuwur nalika di aliyah. Ngeten. Wonten ing aliyah niku pertama niku nyuwun motor balap. Niku nggih ditumbasne. Niku mboten dangu pun waleh. Kalau di rumah sepeda motornya utuh, tapi mampir ke rumah teman sepeda motornya dipreteli. Lah, itu adaptasi semacam itu. Tapi yang saya gumun, yang kita gumun itu, ketika ya di luar itu rodok nyeleneh nakal itu, tapi kok pendidikan agama dari orang tua itu kuat, tetap kuat, dan itu tertanam di dalam diri kita. Pernah itu kena ujian ya sebagai santri, kok bosen mondok itu, pamit kepada orang tua, Pak kita kok bosen itu gimana, Mbok boyong aja. Sudah, enggak apa-apa, tapi setelah maghrib harus berangkat ngaji ke Kembang Sore Mojosari. Itu cuma bertahan, akhirnya karena kesel bertahan 1 bulan. Wes lek anu balik nang Al-Huda, akhirnya kembali lagi di pondok pesantren Al-Huda lagi. Ya, secara persahabatannya dia baik. Setahu saya satu pun nggak ada musuhnya, tuh nggak ada sama sekali, nggak ada. Jadi sahabatnya banyak, juga baik, juga tidak harus temannya tidak hanya teman sekolah, tapi teman luar pun baik. Tahun 1994, Asmawi lulus dari MAN 3 Kediri, dan atas saran ayahnya, Asmawi melanjutkan jenjang sarjana di Institut Agama Islam Tribakti Kediri. Selama kuliah di sini, Asmawi tinggal di pondok pesantren Lirboyo. Asmawi itu menurut sama orang tua, ngabekti sama orang tua. Kalau disuruh ngaji, ke masjid ngoten ya mau, langsung berangkat ke masjid. Kalau sudah ke pondok itu enggak tahu pulang. Apa itu? Pulang-pulang nyuwun sangu pulang. Gitu. Tapi saya sendiri sebenarnya ada pemikiran yang lain. Sebenarnya dulu itu ingin belajar bahasa Inggris dulu.
taren kepada orang tua, Pak, saya tak kursus bahasa Inggris dulu di Pare dulu gitu kan. Nah, nggak boleh, warep jadi opo, nggak usah buang umure wong saiki ora dawa. Langsung kuliah karo mondok. Wong nggih pun ngoten, kula sir kuliah teng Jogja. Ndak oleh kuliah kudu nek Lirboyo karo ngaji nek Lirboyo. Oh, ngoten. Daftar kuliah di Jogja, di IAIN Jogja, di Fakultas Syariah, gitu kan. Sampai sudah tes kita jalani juga, dilalah kersane ngalah karena restu orang tua tidak didapatkan. Di Jogja sekalipun kita tidak diterima. Wis kono sesuk tak terne nyang Tribakti karo nyang Lirboyo, engko tak titipne Gus Imam. Nah, wis gitu. Orang menyebutnya mahasiswa yang khusyuk gitu ya. Mahasiswa yang karena di samping bertempat di pondok pesantren, beliau itu di pondok pesantren juga menjadi pengurus pondok, sehingga gaya ketika jadi mahasiswa itu ya sosok seorang santri yang benar-benar santri tulen begitu. Tapi dari sisi prestasi akademik memang sangat menonjol. Saya pernah menjadi pembimbing penulisan skripsinya. Saya merasa bahwa mahasiswa seperti ini memang punya harapan dan ke depan itu cemerlang menurut saya, sehingga bayangan saya itu terbukti sekarang. Ketika di pondok pesantren, beliau menjadi pimpinan pondok pesantren HM Putra. Pak Asmawi ketika di pondok pesantren, beliau sering mendapatkan tugas dari Kiai Imam Yahya Mahrus untuk menghadiri satu acara, untuk bertemu dengan seseorang. Itu kalau di pondok pesantren. Kalau ketika beliau berada di kampus Tribakti, mulai dari beliau mahasiswa, beliau adalah seorang aktivis. Akan tetapi luar biasanya, walaupun toh beliau ini seorang aktivis di kampus, akan tetapi kegiatan di pondok pesantren itu beliau juga aktif. Jadi bisa menyeimbangkan antara kegiatan akademik dengan kegiatan pondok pesantren. Akhirnya masuk organisasi di pesantren, mulai seksi-seksi itu, oleh kiai diajari seksi pendidikan, seksi keamanan, jadi wakil ketua, sampai ketua pondok, jadi kepala madrasah. Kita pernah jadi pengelola MTS terbuka yang pertama kali dulu tahun 90 berapa itu, 98 atau ada MTS terbuka terobosan Kementerian Agama waktu itu bagi santri pesantren. Kita babat di Lirboyo, kita yang babat juga. Tahun 1998, Asmawi lulus dari Institut Agama Islam Tribakti Kediri dan melanjutkan S2 di IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Padahal kita itu dulu tidak pernah berobsesi sampai S2 ingin jadi dosen. Dulu obsesi kata, ya nanti lah tamat S1 kita pulang, wis tak banget bakul-bakul jangananmu wong tani. Saya tak minta L300 pada orang tua, tak bangkul janganan yang pasar wae, karena ngupeni madrasah diniyah, ngupeni masjid, sederhana itu. Tapi ketika akhir itu, ketika kita di akhir S1 beda lagi sudah, semangat itu. Semangat kuliah, kok ingin kuliah S2, ingin memperdalam terus S2-nya. Kita konsultasi pada orang tua juga diperbolehkan, terus didorong oleh Prof. Maftuhin itu. Prof. Maftuhin sudah ngajar di Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Mulai tahun 1999 hingga 2010,
Asmawi aktif di Institut Agama Islam Tribakti Kediri sebagai pengelola pasca sarjana, dosen hingga dekan Fakultas Syariah. Di balik kesibukannya sebagai peneliti dan pengajar, Asmawi tetap bersemangat mengejar gelar doktoral. Kita sudah dipanggil Romo Yai, sampean bantu nang Tribakti jadi sekretaris pasca sarjana. Nggih, ketuanya Prof. Maftuhin sebagai ketua, saya sebagai sekretaris pengelola pasca sarjana. Lah yang kuliah itu ya dosen-dosen UIN ini sekarang. Ya Prof. Naim, pengajarnya ya Prof. Jamil, Prof. Adit. Itu kita dulu yang ngeloni pasca sarjana Tribakti saya. Dengan ketekunannya, ia menyelesaikan program S3 di IAIN Sunan Ampel, Surabaya, dan resmi meraih gelar doktor pada tahun 2010. Tahun 2004 itu tiba-tiba salah satu sesepuh dan guru Ki Haji Halimi Turmudi itu Sabtu-Sabtu manggil saya, "Pak, ya ikut aku, ikut saya." "Teng pundi Yai?" "Dolan yang ngene kancaku." "Wes, sampean nyupiri ya." "Nggih, teng Blitar." "Ternyata nang pundi teng Blitar?" Lah ternyata ke Kunir itu, ke Al-Kamal. Terus kenalan dengan Romo Ki Haji Mahmud Hamzah. Di situ suruh sarapan macam-macam, kenalan gitu kan. Ya orangnya Romo Ki Mahmud itu orangnya ramah, orang alim, tinggi besar, pejabat negara, hakim waktu itu. Nah, terus pamit ke belakang ya Mahmud. Ki Halimi itu kemudian duding foto itu. "Iki lho anak foto loro, iki anake wedok loro. Sing siji kuwi calone sampean." Waduh, aku nek kene ditempokne calon maratuwa dikenalne to jebule. Welah. Ya ora ngomong-ngomong bisik gitu ya. Perjalanan hidup Asmawi tidak hanya diwarnai oleh dedikasi pada pendidikan, tetapi juga oleh ikatan keluarga yang kuat. Ia dijodohkan dengan putri pengasuh Pondok Pesantren Al-Kamal Kunir, Eria Masfia, yang mendampinginya dalam mengabdi untuk umat. Yai Mahmud tiba-tiba ngebel, "Jenengan iki upama tak pek mantu piye?" ngono. Lewat telepon itu. Walah, napa pantes to kula niki kula tiyang desa kuru ireng, mboten pinter ya. Mboten sugih bisa namun. Lah sampean gelem apa orang? Lho gelem ra gelem mboten saged dadak. Pun kula tak istikharah 11 dina. Ngoten kula tenggo nggih 11 dina. Sebelum 11 hari kula dijak Sabtu-Sabtu dipendet saking Tribakti dijak teng Surabaya, putrine kuliah teng UIN Surabaya. Dikenal nih putrine. Kula dilehne dhuwur ngoten, putrine teng lantai ngesor, jadi kula namung inguk-inguk ngoten. Wah kuwi to. Kok ayu asline ya karo apa? Karo fotone. Wah, kayak motone blolok-blolok kayak kereng ora kayak aku. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 2 putra, almarhum Muhammad Fawaz Tanbitul Atsmari dan Muhammad Firas Tanbitul Atsmari. Profesor Dr. Kiai Haji Asmawi Mahfud, beliau itu adalah orang yang betul-betul istiqomah dalam mengemban amanah di Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal. Memang saya akui beliau sebagai salah satu alumni Pondok Pesantren Lirboyo, betul-betul fokus terhadap keilmuan agama. Lah, akhirnya tambah kan kita, pengabdian kita itu kan tambah. Di UIN, di Lirboyo, di Tribakti, di Uniska, di rumah sendiri di Bendosari Keras, tambah lagi di Al-Kamal, tambah lagi di Al-Kamal. Nah, dan itu kita proses jalani, dan kita semua berusaha untuk istiqomah, tapi nampaknya ya kemampuan terbatas.
Tahun 2014 hingga 2018, Asmawi menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN 1 Tulungagung. Selain mengajar, ia aktif sebagai pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Blitar dan Ketua Yayasan Pendidikan Islam, serta pengasuh Pondok Pesantren Al-Kamal Kunir yang menjadi pusat pembinaan generasi Muslim yang unggul. Kenapa kok kita itu sekarang juga concern di madrasah, concern di perguruan tinggi Islam itu memang dari elementary, dari sejak dasar. Kita sudah ditanamkan komitmen religiusitas yang kuat, komitmen religiusitas yang kuat. Bagaimana mengabdi terhadap agama, mengabdi kepada ilmu. Puluhan penelitiannya telah dipublikasikan di jurnal nasional dan internasional, menjadi rujukan dalam studi hukum Islam. Pemikirannya yang tajam seringkali menghiasi kolom opini di berbagai media massa. Tahun 2025, ia meraih jabatan akademik sebagai guru besar bidang ilmu filsafat hukum Islam. Satu jelas ini takdir Tuhan, bagian hidup kita sampai kita tercapai menjadi predikat tertinggi dalam jenjang akademik ini. Takdir ini menurut saya, tidak tahu takdir besoknya bagaimana, kita kan tidak tahu. Yang kedua, ini pasti doa buyut-buyut kita, kakek-kakek kita, saudara-saudara kita yang semua adalah pejuang-pejuang agama. Yang ketiga ya doa-doa para guru, doa-doa para guru. Kalau ini sebagai sebuah amanah ya dipertanggungjawabkan, kalau ini sebuah nikmat ya harus disyukuri. Kita semuanya berterima kasih, terutama institusi kita yang tercinta ini yang namanya Universitas Islam Negeri. Mau tidak mau kita itu dapat SK guru besar ini atas nama Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah. Ini harus menjadi yang mempunyai saham terbesar lah, yang mempunyai saham terbesar dalam hidup kita. Di balik sederet jabatannya, Profesor Dr. Asmawi MAG tetaplah seorang guru yang mencintai murid-muridnya. Ia mewariskan semangat bahwa ilmu harus diamalkan untuk kemaslahatan umat. Kami, keluarga besar pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar, mengucapkan selamat dan sukses kepada Profesor Dr. Haji Asmawi MAG atas pengukuhan gelar guru besar di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Semoga gelar dan jabatannya betul-betul bermanfaat untuk program studi maupun universitas. Terima kasih kepada Bapak Menteri Agama dan jajarannya, misal Pak Sekjen, Pak Dirjen, Pak Direktur, Pak Kabiro SDM, Pak Kasubdit Ketenagaan, dan tidak bisa sebut saya satu-satu. Tempat saya mengabdi di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, di Yayasan Masjid Baitur Rahman Belosari, di Pondok Pesantren Al-Kamal, di Tribakti. Semua teman Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Pasca Sarjana tempat saya mengajar, teman-teman di pengurus NU cabang Kabupaten Blitar, Majelis Ulama, semua saja yang telah memberikan kontribusi sehingga saya mencapai derajat mulia ini. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Jazakumullah ahsanal jazaa. Semoga teman-teman yang belum profesor segera profesor dan semuanya mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan.